Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan devosi yang dipimpin oleh Ibu Silpi. Nah anak-anak, sebelum kita mulai devosi, kita berdoa dulu ya. Semuanya dengan sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berkata jujur. Kalau berkata jujur berarti tidak bohong. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau ajak anak-anak bernyanyi, yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, itu lagunya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Nah, kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Seperti judul lagunya tadi, Aku Senang Jadi Anak Tuhan, dan di liriknya ada perkataan, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, semua anak-anak Tuhan itu tidak boleh bohong, tapi harus berkata jujur. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang juga senang berkata jujur, dan dia ini bahkan diakui oleh Tuhan. Tuhan mengakui bahwa dia orang yang jujur. Siapa ya kira-kira? Yuk kita sama-sama baca Alkitab di Ayub 1 ayat 1 dan ayat yang 8. Ibu Silpi akan bacakan untuk anak-anak semua. Anak-anak menyimak ya. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur,
yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, anak-anak, Ayub ini orang yang jujur. Dia saleh. Saleh itu artinya senang beribadah, senang berdoa, dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan juga di situ dikatakan bahwa Ayub ini menjauhi kejahatan. Dia tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan, tapi ia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terlebih lagi dikatakan dia adalah orang yang jujur. Nah, seperti tema kita hari ini yaitu jujur. Kita belajar dari Ayub. Ayub itu orang yang jujur. Kita juga kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita anak Tuhan, kita juga harus berkata jujur. Nah, ibu punya cerita dari seorang anak kecil yang kesulitan mengerjakan tugas. Saat ia kesulitan mengerjakan tugas di tengah ujian, di tengah teman-teman yang lain, dia bingung. Gimana nih aku gak bisa mengerjakan tugas. Lalu dia berpikir, apa aku menyontek aja? Menyontek itu melihat hasil pekerjaan orang lain ya. Tapi dia berpikir juga, dia ingat firman Tuhan bahwa harus berkata jujur. Kalau dia mencontek itu berarti tidak jujur. Dia berbohong karena dia mengerjakan tugas bukan hasil kerjanya sendiri. Lalu dia ingat, aku kan anak Tuhan, aku harusnya gak boleh bohong, gak boleh menyontek. Akhirnya dia mengerjakan tugas sendiri sesuai dengan yang ia mampu kerjakan. Nah, ada juga cerita, contoh lagi, saat ada seorang anak kecil, dia menjatuhkan vas bunga di rumah. Dia gak sengaja menyenggol, akhirnya jatuhlah vas bunga dan pecah. Nah, pulanglah ibu dari pasar. Saat ibu pulang dari pasar, ia datang. Loh, ini kenapa vas bunganya pecah? Siapa yang memecahkan? Lalu anak ini yang bernama Cika ini bilang, Ibu bukan saya. Siapa? Itu adik yang menjatuhkan. Adiknya masih sangat kecil, tapi dia malah mengatakan bahwa yang menjatuhkan vas bunga itu adalah adik. Nah, anak-anak, Cika saat itu sedang berbohong. Cika tidak jujur. Cika yang memecahkan vas bunga, tapi ia menuduh orang lain. Nah, anak-anak, itu namanya bohong ya, itu tidak jujur dan itu tidak diperbolehkan. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berkata jujur. Kita lihat kehidupan Ayub, dia orang yang jujur dan Tuhan juga senang orang yang jujur. Dalam firman Tuhan, di dalam hukum Taurat juga dikatakan jangan bersaksi dusta atau jangan bicara kebohongan, tapi harus bicara kebenaran, bicara yang jujur. Oke, hari ini kita belajar tentang berkata jujur. Mulai saat ini anak-anak janji ya, harus hidup taat, harus hidup saleh dengan berkata jujur. Kalau melakukan kesalahan, jujurlah kalau kamu melakukannya. Dan saat mengerjakan tugas juga belajar jujur, yaitu mengerjakan tugas sendiri. Kalau ada kesulitan minta tolong, kalau ada ketakutan dan kebingungan, minta tolong orang yang lebih dewasa. Oke, seperti itu ya anak-anak. Hari ini anak-anak dan Ibu Silpi sama-sama belajar tentang jujur, menjadi anak yang jujur seperti Ayub. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar mengucap syukur dan belajar jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk berkata jujur.
jujur di hadapan Tuhan, dan jujur di hadapan orang lain. Saat kami melakukan kesalahan, kami mau jujur. Seperti Ayub yang engkau sudah akui orang yang jujur, orang yang saleh. Kami juga mau menjadi orang yang saleh dan orang yang jujur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.